Bener nggak? Ya, jadi sukses itu banyak makna ya Pak. Jangan kita harus sukses. Tergantung mau sukses negatif apa sukses positif. Bener nggak? Nah, itu tergantung. Ya kan? Tergantung. Jadi namanya sukses itu belum tentu berkah. Paham ya Pak? Aduh, maaf ya. Ayo Bu. Duduk. Cari tempat duduk aja. Nah, yang masuk Bu. Sukses itu belum tentu berkah. Tapi kalau berkah udah pasti sukses. Benar nggak? Nah, makanya saya bilang berkah. Kau banyak menekokan sukses. Saya nggak mau. Percuma aja kalau kita sukses, duit banyak, tapi tidak ada namanya keberkahan. Yang kita cari adalah keberkahan. Jadi kalau mau berkah itu ada syaratnya Pak. Syaratnya apa? Ya harus amanah. Benar nggak? Amanah itu bukan hanya sekali dua kali, selalu. Kalau kita selalu amanah, bisnis itu selalu amanah, jujur. Amanah itu di atas kejujuran. Ya amanah, mohon maaf ya, bukan yang berarti saya kiai, ulama, ustadz enggak ya. Amanah itu pasti di atas kejujuran. Orang amanah pasti jujur, tapi orang jujur belum tentu amanah. Benar nggak? Nah, jadi kalau kita menjalankan bisnis ini dengan amanah selalu, pasti akan timbul nggak berkah Pak? Akan timbul nggak berkah? Timbul. Makanya sesuai dengan nama kita, filosofinya PT Berkah Amanah Selalu. Nah, kalau kita ingin hidupnya berkah, kita selalu amanah. Kalau kita nggak selalu amanah, nggak akan ada keberkahan dalam diri kita. Setuju ya? Sepakat ya? Sepakat ya? Nah, makanya nama PT kita adalah PT Berkah Amanah Selalu. Kenapa saya ambil seperti itu? Karena kata-kata itu adalah doa. Benar nggak Pak? Ya, siapa tahu kita bilang PT Berkah Amanah Selalu, malaikat datang, amin. Benar kan? Diamini malaikat kan enak gitu ya Pak? Ya. Nah, terus simbolisnya, kita kan ada simbolis ya Pak? Nah, ini ada air. Ya, ini hijau ini bukan bunga ya Pak, tapi tangan. Jadi tangan kayak gini. Jadi kita menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya setetes. Kalau setetes aja kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Betul enggak? Dalam Al-Qur'an kan ada. Barang siapa menyukuri nikmatku, kalau nggak salah ya Pak, kalau nggak salah dimaafin ya, nama saya bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai ya. Barang siapa menyukuri nikmatku, niscaya aku kutambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, ajakku akan tiba. Betul nggak? Nah, seperti itu Pak. Jadi kita ini belajar di bahasa ini menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya setetes saja. Nah, itu artinya terus berdirinya tepat banget menuju Quran, tempat wahyu pertama kali turun, yaitu 17 Ramadan. Benar ya Pak Ustadz? 17 Ramadan kan Al-Quran turun pertama kali ya. Nah, turunnya Al-Quran pertama kali, turunnya bakso yang ada di Indonesia. Kan jadi semuanya ada ini, ada filosofinya Pak. Iya kan? Nah, itu segelintas tentang perusahaan ya Pak. Ownernya jelas, kantornya kita jelas, ada di Bekasi. Ya, bapak-bapak kapan-kapan silakan kunjungi kantor kita. Walaupun kantor kita kecil, alhamdulillah juga, tapi indah. Ya. Terus yang kedua produk. Ya, bapak lihat produknya berkualitasnya, harganya terjangkau enggak? Benar nggak? Udah ada izin POM-nya enggak? Benar nggak? Alhamdulillah produk kita semua izin POM. Kita nggak akan memasukkan suatu barang atau suatu produk yang tidak ada izin POM-nya Pak. Karena bahaya Pak. Benar nggak? Kalau kita berada di Indonesia harus taat apapun peraturan yang ada di Indonesia. Benar nggak? Nah, alhamdulillah produk kita semua udah BPOM ya. Dan harga produk kita jelas jauh lebih murah dibanding dengan di luar sana. Banyak orang NDTX-nya namanya multilevel marketing itu kan produknya mahal-mahal. Benar nggak? Wah, produk multilevel itu mahal-mahal, berarti harga gila-gilaan segala macam. Gua nggak mampu untuk jual, menjalani segala macam. Banyak kayak gitu ya Bu? Banyak. Benar nggak? Itu pertanyaan-pertanyaan banyak kan? Tapi di Basu tidak Pak. Karena di Basu konsepnya harga konvensional tapi dipasarkan melalui network marketing. Itu yang banyak. Nah, contoh aja kayak
begini, saya mau maaf ya. Ini Bapak kenal namanya propolis, siapa yang kenal nama propolis? Kenal? So, pasti kenal ya Bu? Betul. Nah, ini propolis nano. Ini satu botolnya ini isinya 10 mili. Nih, 10 mili ya. Satu botol 10 mili ya. Satu botol 10 mili. Kira-kira, mau maaf ya, kita nggak lihat tanya harga ya. Yang tahu harga diam aja. Yang nggak tahu harga saya tanya, kira-kira propolis ini harganya berapa di pasaran? 175. Ya, yang lain berapa harganya kira-kira? Hah? Berapa? 150 ada. Yakin? Bapak mau tahu nggak harga kita berapa? Harga kita 50.000 loh Pak. Lebih murah nggak dari kalau misalnya? Jadi 100.000 Bapak dapat 2 botol propolis. Kira-kira Bapak join nih 100.000 dapat 2 botol propolis, ruginya di mana? Nah, ruginya di mana? Beban moralnya di mana? Hancur-hancurnya di mana? Merasa tertipu nggak kira-kira? Ya. Enggak merasa tertipu. Daripada Bapak beli propolis online terus, habis duit, udah selesai. Nggak ada hak usahanya, nggak ada bisnisnya. Tapi di Basu propolisnya harganya murah, terjangkau, merakyat. Kalau nggak beli ke Basu, waduh, rugi 7 keturunan Pak. Tuh, harganya murah. Ya. Murah nggak? Murah. Murah. Terus ada lagi kita sabun. Nah, ibu-ibu tahu kan DNA Salmon Bu? DNA Salmon itu mahal ya Bu? Suntiknya aja harganya 7 juta Pak. Suntiknya saya udah pernah, udah suntik 7 juta, sakit perih. Sakitnya auzubillah min dzalik Pak. Bener, saya pernah nyoba sekali udah. Sekali aja gua seumur hidup lah nggak mau nyentuhnya. Seperit, udah perit, sakit, panas, campur-campur nano-nano. Bener, tanyalah, aku nggak mau siapa yang pernah suntik DNA Salmon. Pasti rasanya seperti itu. Kalau nggak percaya boleh suntik. Harganya mahal 7 jutaan. Nah, ini kita sabun DNA sabun. Ini isinya 6 sabun. Ya, 6 sabun. Ini DNA sabun. Ada kolagennya, ada aloe vera segala macam. 6 sabun. Kemasannya bagus kan? Ini harganya berapa? Kira-kira? 100. Nah, karena udah tahu. Ya karena yang udah tahu orang kan nyangka 100.000 kan? Bener nggak? Kemasan begitu bagus. Ini Pak mau maaf Pak. Ini sabunnya sabun transparan ya Pak. Bukan sabun yang butat, yang gelap. Kalau sabun transparan ini tanya dengan pabrik kosmetik. Ini harganya lebih mahal daripada yang butat. Kenapa? Dia harus menggunakan bahan-bahan baku yang bagus. Kalau bahan-bahan bagusnya nggak bagus, mau maaf, ibarat air jernih, masukin kotoran sedikit aja, kelihatan nggak kotorannya? Kelihatan kan? Nah, kalau dia nggak menggunakan bahan-bahan baku yang bagus, itu kotorannya itu kelihatan. Jadi dia itu benar-benar membuatnya harus bahan-bahannya semua bagus kualitasnya. Kalau enggak dia kelihatan butek. Nah, kalau butek ibarat kopi, kasih kotoran nggak kelihatan. Kelihatan nggak Pak? Enggak. Tapi ini enggak ya. Ini sabun kita transparan. Dia bening. Bening. Karena apa? Karena menggunakan kualitas bahan-bahan yang bagus. Ibu, bapak-bapak datang ke kosmetik, sabun transparan dengan nggak sabun transparan, jelas otomatis lebih mahal sabun transparan. Karena buahnya lebih menggunakan bahan-bahan yang baku yang bagus. Nah, ini sabunnya aja Pak. Terus kita ada lagi namanya minuman kesehatan, namanya Violet. Ya, ini mengandung kolagen glutathione. Ya. Kolagennya ini diambil dari salmon juga. Bukan kolagen biasa. Ini isinya 6 saset. Isinya 6 saset. Kira-kira di luar sana berapa harganya? Ibu-ibu pernah minuman kecantikan dari dalam tubuh pernah? Pernah. Berapa harganya Bu? 75-an satunya. Berapa? Sebotol tuh minimal 350.000. Sasetannya 75-an satunya Mas. Berapa? 75-an. 75.000-an. Iya. Satu saset ini. Satu saset. Satu saset. Yang lain berapa? Ini bagus loh kotak kita, kemasannya bagus loh. Berapa?
Kira-kira siapa yang pernah minum minuman kolagen ini udah pernah? Berapa ibu? 300.000. Yakin? 100.000. Bapak mau tahu nggak harganya ini berapa? Jangan kaget ya. Harganya 100.000 satu kotak. Murah nggak? Murah. Resikonya di mana? Ruginya di mana? Nggak ada kan? Banyak bakso seperti itu harganya murah, terjangkau. Masih banyak lagi Pak produk-produk kita Pak. Kan kita ada gamat itu luar biasa dari Tripang. Itu isinya 30 kapsul. Itu harganya berapa Pak? Harganya cuma 100.000 Pak. Jadi semua produk kita hampir rata-rata itu 100.000. Jadi murah, terjangkau. Sekarang bisnis apa Pak yang saat ini yang produknya bagus, kualitas bagus, harganya 100.000? Coba Bapak pikirkan.